Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miladia Nadifah dari kelas PPI 6B. Di sini saya akan membahas tentang teori fitrah, akal, kolbu, dan nafsu sebagai potensi manusia. Pada hakikatnya, setiap manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Di samping itu, Allah memberikan 3 potensi dasar yang kemudian bisa berkembang sesuai dengan arahan orang tua serta pengetahuan melalui pendidikan. Ketiga potensi tersebut antara lain akal, kolbu, serta nafsu. Ketiga potensi ini yang melalui pendidikan akan membentuk karakter, sifat, serta cara berpikir yang bijak dari manusia. Potensi yang pertama yaitu akal. Akal merupakan salah satu unsur rohaniah manusia yang digunakan untuk berpikir serta menerima dan memproses pengetahuan, juga untuk membedakan mana perkara yang baik dan mana yang buruk secara rasional. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma yanfa'ahya bihil ardu ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dengan ini, adanya akal sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan kemudian, diasahnya akal dengan pendidikan sangat penting untuk realitas, baik yang konkret maupun yang gaib, terutama dalam pandangan Islam seperti kehidupan sesudah mati, surga, neraka, jin, malaikat, dan lainnya. Pada dasarnya, tujuan pendidikan adalah agar akal berkembang secara optimal dalam batas kualitas yang paling maksimal menurut ukuran ilmu dan ketakwaan. Lalu potensi yang selanjutnya yaitu kolbu atau hati. Hati merupakan inti dari segala perbuatan. Kata al-kolbu kalau diartikan menjadi bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hati, dapat pula diartikan sebagai jantung. Secara medis, ketika jantung dalam tubuh manusia itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia tersebut. Sama dengan hati secara rohaniah. Ketika hati seorang manusia rusak, maka akan rusak pula segala perilakunya. Seperti dalam hadis, wa inna fil jasadi mudghatan ila solahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah, pada setiap tubuh ada segumpal darah, yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Dalam hadis tersebut, sudah terpapar jelas bahwa hati adalah unsur yang paling penting untuk menentukan bagaimana kita bersikap. Apabila hati kita baik, maka perbuatan yang akan kita lakukan juga baik. Lalu yang ketiga yaitu nafsu. Nafsu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Nafsu jasmani yaitu nafsu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, seperti nafsu makan, minum, dan syahwat. Sedang nafsu rohani
yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perasaan rohani di dalam diri manusia, seperti rasa iri dengki, sifat ambisius, perasaan ingin dipuji, dan lain sebagainya. Seperti dalam hadis, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Aku ini adalah seorang bendahara, maka siapa yang kuberi sedekah dan diterimanya dengan hati yang bersih, maka dia akan peroleh berkah dari harta itu. Tetapi siapa yang kuberi dengan meminta-minta dan rakus, maka dia seperti orang yang makan yang tak pernah merasakan kenyang." Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan nafsu dalam konteks pembicaraan manusia menunjuk pada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. Nafsu ini berisi sifat-sifat impulsif, yaitu berupa kesedihan, kebencian, serta perasaan dengki. Nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, berfungsi untuk memberikan dorongan kepada manusia untuk berbuat kebaikan ataupun keburukan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik. Akal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, secara jasmaniah, akal berada di dalam otak. Yang kedua, daya yang dominan adalah kognisi yang akhirnya melahirkan kecerdasan intelektual. Yang ketiga, mengikuti antara roh dan jasad yang kemanusiaan atau insaniah. Yang keempat, potensinya bersifat argumentatif dan akliyah yang sifatnya rasional. Yang kelima, berkedudukan pada alam kesadaran manusia. Yang keenam, apabila mendominasi jiwa manusia, maka menimbulkan kepribadian yang an-nafs al-lawamah atau tidak dapat menahan hawa nafsu. Selanjutnya yaitu karakteristik hati. Hati secara jasmaniah berada di jantung. Yang kedua, daya yang dominan adalah emosi atau perasaan. Lalu, mengikuti natur ruh yang berketuhanan. Yang keempat yaitu potensinya bersifat zauqiyah dan hadsiyah atau intuitif yang sifatnya spiritual. Yang kelima, berkedudukan pada alam sadar atau sadar manusia. Yang keenam, intinya religiusitas dan transenden. Yang terakhir yaitu apabila mendominasi jiwa manusia, maka akan menimbulkan kepribadian yang tenang atau an-nafs al-mutmainnah. Selanjutnya karakteristik nafsu. Nafsu secara jasmaniah berkedudukan di perut dan alat kelamin. Daya yang dominan adalah konas atau psikomotor yang akhirnya melahirkan kecerdasan kinestetik. Lalu, mengikuti natur jasad yang hayawaniyah, baik yang jinak maupun yang buas. Yang selanjutnya, potensinya bersifat empiris atau mengecilkan peranan akal. Selanjutnya, inti dari nafsu adalah produktivitas, kreativitas, dan konsumtif. Jadi, nafsu tidak selamanya memiliki sisi buruk. Selanjutnya, apabila nafsu mendominasi, maka menimbulkan kepribadian yang sangat jahat. Selanjutnya, fungsi akal, kolbu, dan nafsu. Yang pertama, fungsi kolbu. Kolbu merupakan tempat memutuskan pemilihan perilaku sesuai dengan dorongan internal. Jika kolbu mengarah pada kebaikan, maka seluruh sistem akan baik. Dan sebaliknya, jika hati dipenuhi amarah, maka yang akan timbul adalah perbuatan yang buruk. Fungsi yang kedua yaitu, dalam pandangan Islam, kolbu merupakan inti kepribadian dan inti sistem psikofisik manusia. Maka agar kita bisa menjaga hati dari segala sifat buruk, cara yang paling tepat adalah mendekatkan diri terhadap Allah dan berzikir. Lalu,
Yang kedua, fungsi dari akal. Akal berfungsi sebagai pengendali nafsu, terutama nafsu amarah. Akal berpikir secara rasional tentang pertimbangan baik buruk serta sebab akibat dari segala perbuatan. Dengan demikian, dengan pemikiran yang logis, maka manusia dapat menghindari adanya lepas hawa nafsu atau amarah. Yang kedua, akal berfungsi sebagai pertimbangan rasional dan etis pemilihan perilaku sesuai dengan dorongan nafsu. Adanya keseimbangan antara nafsu dan akal, maka akan menciptakan hal-hal baik seperti ambisi, tujuan, serta kreativitas. Yang ketiga yaitu, akal melakukan penegasan terhadap nafsu supaya tidak mengaktualisasikan perilaku yang negatif. Yang selanjutnya, fungsi dari nafsu. Nafsu merupakan daya pendorong pencapaian kebutuhan yang indrawi. Jadi, dengan adanya nafsu, kita bisa mendorong keinginan dengan ambisi yang positif. Yang kedua, giving spirit pada kehidupan manusia. Sejatinya nafsu juga dapat menciptakan hal-hal baik seperti ambisi manusia, sehingga memiliki semangat dalam meraih sesuatu. Lalu yang selanjutnya, hubungan antara akal, nafsu, dan qalbu. Dengan akal, kita bisa mendapatkan dan memproses pengetahuan, bersikap rasional, membedakan kebaikan dan keburukan dengan bantuan pertimbangan melalui hati. Hati ibarat inti dari segala perilaku. Jika hati berjalan pada kebaikan, maka kita akan senantiasa berbuat kebaikan dalam hidup. Nafsu pun sangat penting keberadaannya. Allah memberikan kita nafsu makan dan minum agar kita tetap sehat dan menjalani kehidupan serta nafsu syahwat sehingga manusia bisa melangsungkan keturunan dari generasi ke generasi. Lalu, ketiga hal ini harus disamaratakan takarannya dalam setiap perbuatan. Karena jika hanya akal yang ditonjolkan, maka akan menciptakan perilaku sombong. Dan jika cuma hati yang diandalkan, maka manusia akan menjadi pemarah atau menjadi manusia yang lemah serta mudah dimanfaatkan. Lalu, jika hanya nafsu yang lebih unggul, maka akan menciptakan sifat tamak serta sifat syaitaniyah lainnya. Dan ketika potensi manusia ini harus diarahkan sejak kecil dengan pengetahuan yang mumpuni, serta pendidikan akhlak, agar hati, akal, dan nafsu dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.